Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi ketua MPR, tapi garis tangan menuntun sampai kemari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan MPR periode 2014-2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan, kami tetapkan dan sahkan. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi ketua MPR. Tidak pernah mengejar jabatan yang namanya ketua MPR. Tapi garis tangan menuntun sampai kemari. Oleh karena itu, karena tugas dan tanggung jawab yang diperintahkan kepada saya dengan segala daya dan upaya, tentu saya akan bekerja semaksimal mungkin apabila tuan puan memilih nantinya. Tentulah MPR sebagai lembaga yang teramat penting untuk mengawal Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, yang bagi kita adalah harga mati, saudara-saudara sekalian. MPR sebagai lembaga tinggi, tentu kita harus bangun DPR dan DPD agar bekerja secara harmoni, tentu untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang selama ini mungkin kita mendengar sayup-sayup, bahkan terang benderang, suara-suara teman-teman DPD yang kurang dioptimalkan. Tentu tugas ketua MPR lah untuk memperkuat itu. Banyak yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, tapi waktu dibatasi 5 menit. Dan juga tidak ingin berpanjang kata, karena nanti kalau terlalu banyak janjinya banyak juga yang ditagih kepada saya. Oleh karena itu saya kira ini cukup. Yang terakhir saya ingin berpantun. Kalaulah tidak karena tinta, takkan gubah sebuah lagu. Kalaulah tidak karena cinta kepada tuan puan semuanya, tak mungkinlah aku akan ada di sini pada malam hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu setidaknya suasana yang terjadi malam tadi ya, kalau kita benar-benar mengikuti hingga subuh ya, Bang ya, subuh dini hari. Pertama-tama tentunya kami ingin mengucapkan selamat Pak Hidayat Nur Wahid sudah bersama kami dan sudah terpilih menjadi pimpinan MPR kembali begitu kan. Ini untuk kedua kalinya akhirnya terpilih lagi gitu kan, walaupun tidak sebagai ketua MPR begitu. Dan Pak Hidayat tentunya yang ingin kami ketahui juga, jalannya sepertinya cukup alot begitu ya, lobby-lobby sempat mundur juga. Ada beberapa opsi yang sempat mungkin orang memunculkan pendapatnya masing-masing begitu kan. Tapi kalau dari Anda mungkin bisa bercerita, apa saja sebenarnya yang opsi keluar yang ketika lobby-lobby itu keluar begitu? Mungkin ada nama lain yang di luar paket B yang akhirnya memenangkan di MPR ini? Ya, jadi secara prinsip karena pembahasan sudah dimulai sejak bagaimana kita menselaraskan ya antara tata tertib dengan undang-undang MD3. Karena memang menurut kami ada yang tidak selaras terkait dengan pemilihan ini. Tapi kawan-kawan di Koalisi Indonesia Hebat menilai bahwa tidak ada kontradiksi, ya sudah. Tapi itu perdebatannya panjang. Ketika kemudian itu disepakati, itu artinya
ada 2 paket, tetapi harus melibatkan DPD, dan DPD itu hanya 1 nama yang harus ada di 2 paket. Suatu yang kita kritisi karena ini kan agak unik juga kalau misalnya kita pencinta sepak bola, ada Barcelona dan ada Real Madrid gitu kan. Kan nggak mungkin ada salah satu pemain sekaligus main di Barcelona, sekaligus main di Madrid. Kan nggak mungkin. Ya kalau dua paket ya mestinya 2 orang. Ya pertama kan itu ya yang akhirnya ingin diusulkan adalah ada nama lain begitu Nama selain Pak lain, Usman betul. Sabta. Memang Ya. karena individunya Usman Sabta atau karena hanya satunya itu? Hanya satunya. Hanya satunya Karena itu. itu kan tidak sesuai dengan prinsip setiap Ada anggota juga kepentingan ada kepentingan dipilih. taktisnya juga saya dengar. Seperti apa? Ya kalau bisa ajak Pak Mukoam kan sekaligus P3 jadi selamat di Iya, dalam iya. koalisi. Begitu juga Dan ya. itu yang memang dalam Koalisi komitmen kita. Merah Iya, Putih. iya, Tapi iya. ternyata saya dengar juga P3-nya nggak mau kalau hanya Pak Mukoam. Iya, Jadi iya. harus ada yang dari fraksi Itu juga P3. yang diinginkan sebenarnya. Ya, sesungguhnya itu adalah kondisi terakhir ya. Tapi kan ada pembicaraan sebelumnya dan bahkan kesepakatan yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh Pak Ketua Umum P3 yaitu Pak Surya Dharma Ali menerima formula untuk P3 diambilkan dari DPD Pak Ahmad Mukoam dan kemudian ditambahkan dengan pimpinan komisi di DPR. Tapi kan ini tidak disepakati ya? Beliau sudah sepakat. Pak Surya Dharma. Pak Surya Dharma Ali sepakat, ada tanda tangannya di 2 dokumen yang kami semuanya mempunyai gitu ya, dan karenanya tidak bisa dikatakan bahwa kami meninggalkan P3 karena pembicaraan ini sudah berjalan. Kalau dibawa P3 masih di dalam KMP dong? Kalau dibawa dokumennya seru nih karena Iya, iya. yang kita baca dari tempat lain Tidak apa-apa saya Pak adalah Hidayat. dokumen penandatanganan Iya. antara P3 dengan Betul. Koalisi Indonesia Hebat. Nah. Sekiranya dokumen ini juga keluar dan bisa dilihatkan ke publik, Pak Hidayat ada kita itu, jadi dokumen itu tahu ada ya? siapa yang meninggalkan siapa. maksud saya. Sayangnya temanya tidak tentang itu ya. Kalau Iya, disampaikan tema tentang itu dan Iya, kami iya. terbawa kami. Iya, iya. Saya Tapi mudah ada baca. itu. Tetapi ini menarik juga kan kejadian ini akhirnya P3 menyeberang begitu kan ke Koalisi Indonesia Hebat. Kalau dari Anda sempat juga P3 kemarin keras menyampaikan PKS ini tidak mau mengembalikan jatah kursi untuk P3. Bagaimana komentarnya soal itu? Ya, secara prinsip memang kondisinya bukan tentang PKS sesungguhnya. Karena kan kesepakatan tadi kan tidak dengan PKS. Kesepakatan yang Dengan ditandatangani oleh Pak Surya Dharma Ali itu adalah dengan pimpinan partai-partai koalisi. Itu ada tanda tangan Pak SBY, ada tanda tangan Pak Abu Rizal Bakri, ada tanda tangan Pak Ini Prabowo. kesepakatan yang kapan ini Pak? Yang kemarin ditandatangani atau yang sebelumnya yang sempat disinggung oleh Pasti P3? sebelumnya dong, kesepakatan malam minggu di rumahnya Pak Abu Rizal Bakri dan sebelumnya di tempat di hari Selasa atau hari Rabu di Hotel Mulia. Dokumennya semuanya ada. Disesuaikan nih tahapannya. Sebelum pemilihan ketua DPR ada pertemuan lagi, jelang ketua MPR ada pertemuan dan lagi. dua kesepakatan itu sebelum pemilihan ketua DPR. P3 kan mengklaim kalau mereka sudah baik begitu di dalam internalnya maka akan dapat jatah begitu kan. Tetapi akhirnya PKS yang menurut P3 mengambil jatah Nggak, P3 yang mungkin tidak mau mengembalikan. Nggak, yang Pertama, Begitu kami tidak sebenarnya. pernah mengambil ya. Tidak ya? Kami tidak pernah mengambil karena secara prinsip apa yang kemudian kami dapatkan itu bukan karena dalam tanda kutip masalah semata masalah P3, tapi karena memang realnya PKS juga sesungguhnya kan tidak hanya 40 kursi di DPR. Baik. Ada kader-kader kami tidak kurang dari 8 orang di DPD. Oke. Kami juga instinktif daripada PKS adalah bukan sekedar 40 kursi itu. Kalau misalnya dibandingkan nih mana calon PKS dan mana dari calon yang partai yang lain, kemudian silahkan Anda pilih. Kira-kira milih yang mana? Dan ada pernyataan yang juga sangat penting dari misalnya dari salah satu tokoh dari partai koalisi. Kalau misalnya kemudian PKS mundur dan kemudian P3 masuk, Ya. apa itu jaminan menang? Oke. Tapi ketika PKS masuk jelas sudah menang. Baik, ya. Nanti kita lanjutkan lagi Bang Ege juga kita nanti akan menyoroti apakah kemudian pidato yang diberikan ini kan kemarin usulan dari Pak Benny Kaharman cukup mendadak juga begitu kan untuk masing-masing menyampaikan visi misi. Apakah ini kemudian berpengaruh terhadap kemenangan Koalisi Merah Putih? Kita akan nanti sajikan informasinya sesaat lagi. Kalau saya Partai Persatuan Pembangunan menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR yang digelar hingga Rabu pagi. P3 berdalih, mereka tak mendapat solusi terkait keinginan mendapatkan satu tempat di kursi pimpinan MPR oleh Koalisi Merah Putih. Meski kemudian PKS merelakan haknya untuk P3, namun
upaya itu terlambat karena P3 sudah menaikkan kesepakatan dengan Koalisi Indonesia Hebat. Karenanya pada pemilihan pimpinan MPR pada malam hari ini, kalau tadi sore saya mengatakan 90% P3 bersama dengan Koalisi Indonesia Hebat karena kita sudah ditinggalkan di dalam proses pembahasan pemilihan paket pimpinan MPR RI di Merah Putih, maka malam ini dengan penandatanganan ini bisa saya katakan 100%. Karena itu kita menghormati dan menghargai keputusan Koalisi Merah Putih untuk memberikan kembali kursi pimpinan MPR kepada P3, namun sesuai dengan apa yang telah kita sampaikan tadi kepada pimpinan Koalisi Merah Putih, izinkan pada kesempatan kali ini kami berbeda, karena memang proses-proses yang telah kita jalani sebelumnya ternyata bertepuk sebelah tangan. Begitu. Juru bicara Koalisi Merah Putih, Tantowi Yahya menyebutkan, dalam rapat konsolidasi koalisi yang dilakukan oleh pimpinan partai, P3 memang tidak mengisi posisi pimpinan di lembaga legislatif. Namun, mereka diberi kesempatan untuk mengisi posisi ketua dan wakil ketua pada alat kelengkapan dewan. Ya, suasana internal di P3 itu kan memang dinamis. Sampai dengan sekarang ini masih dinamis. Jadi ini juga satu proses politik yang kita hormati. Ya, namun kan sudah terjadi satu kesepakatan yang dibuat dalam berbagai pertemuan sebelumnya yang dihadiri oleh petinggi-petinggi dari partai politik Koalisi Merah Putih. Memang P3 tidak masuk dalam paket pimpinan MPR. Pertimbangannya apa sih? Ya karena kesepakatan. Kan semuanya itu dibangun atas dasar musyawarah, kemudian mufakat. Jadi bukan permasalahan siapa yang lebih berjasa atau kursi siapa lebih banyak, tidak. Semuanya itu berdasarkan kesepakatan. Nah, kesepakatan yang didapatkan adalah seperti itu. Nah, tapi kan atas suatu deal yang diambil tentu saja tidak dapat di sini, kemudian dikompensasi di tempat lain. Apa misalnya? Biasalah di politik itu. Kan sudah diumumkan bahwa mereka akan mendapatkan posisi ketua dan wakil ketua di beberapa alat kelengkapan dewan. Meski begitu, terkait langkah P3 yang menyeberang saat pemilihan pimpinan dewan, Koalisi Merah Putih belum mengambil sikap. Tim TV One mengabarkan. Ya, terkait hal ini di ujung telepon juga sudah ada politisi dari P3, Pak Ahmad Yani, kita akan menyapa. Oh iya. Selamat malam, Bang Yani. Selamat malam, Bang Yani. Ya. Ya, baik, Bang Yani, malam hari ini ada Bang Effendi Ghazali juga Pak Hidayat Nur Wahid di Wisma Nusantara. Kami ingin menanyakan terlebih dahulu, kalau Pak Hidayat tadi mengatakan sebenarnya semalam dalam lobby-lobby itu ada juga alternatif lain begitu yang ditawarkan ke P3 supaya tetap berada dalam KMP bersama dengan KMP begitu kan semalam. Tetapi akhirnya tidak disetujui juga. Apakah ini hanya karena sudah terlanjur tanda tangan atau ada pertimbangan lain, Bang Yani? Ya, sesungguhnya kan perjalanannya P3 di KMP kan tidak seketika ya kan, melakukan perjalanan panjang seperti itu. Bagian dari sebuah proses yang bersama-sama dan tentunya sebuah punya cita-cita dan gagasan besar bersama-sama. Nah, oleh karena itulah pada waktu kita menyusun MD3, saya kira tidak bisa dipungkiri peran kader P3 dan kebetulan pada waktu itu juga saya, ada Fahri, ada saudara Aziz dan ada saudara Beni seperti itu. Begitu juga di Tata Tertib dan lain sebagainya. Nah memang ada semacam, sebelum kalau kita mau tarik lagi ke belakang, sebelum Pilpres itu kita sudah menandatangani juga sesungguhnya ya kan, menandatangani kesepakatan bersama yang di Grand Mahakam. Nah di kesepakatan di Grand Mahakam itu sesungguhnya alokasi P3 itu mendapat pimpinan di DPR seperti itu. Dan memang tidak dapat di pimpinan MPR. Tapi memang ada persoalan-persoalan di internal P3 pada waktu itu, ya kan, sehingga posisi di DPR itu tidak dapat didapatkan oleh P3. Ya, tapi kita mendapatkan di MPR. Walaupun posisi kita di DPR pada waktu itu ada perbedaan pandangan atau ada masalah, tapi pada waktu kita memberikan dukungan kepada KMP tidak ada satu, kita dari 39 orang tidak memberikan dukungan. Kita pula memberikan dukungan, walaupun di internal tidak ada masalah, tapi dukungan kita terhadap yang itu juga harus menjadi poin yang harus kita jadi bahan seperti itu.
Nah, ada pembicaraan pada waktu itu di dalam berita bahkan ada penantangan itu sesungguhnya itu menurut saya kenapa hadir itu masih problem juga. Kenapa ya Pak SDA penantangan seperti itu dalam agak kurang jelas, tapi Bang Yani begini saja supaya agak pendek-pendek dan dipahami pemirsa. Apakah sebelum menandatangani perjanjian dengan Koalisi Indonesia Hebat yang tadi ada di layar, pernah juga menandatangani perjanjian dengan Koalisi Merah Putih yang misalnya juga bicara tentang ada alokasi di MPR dan kemudian di komisi-komisi misalnya? Ya kalau penandatangan itu ada. Di penandatangan yang pertama yang tadi yang saya kemukakan, penandatangan pertama itu ada penandatangan di Grand Mahakam. Terus yang kedua ada penandatangan yang lain lagi sebagian. Tapi makna penandatangan itu makna formal yang kita butuh. Tapi kan lebih penting itu adalah substansi rasa kesamaan dan persaudaraan. Apalah arti penandatangan itu kalau rasa kesamaan dan persaudaraan tidak dijunjungi secara bersama-sama. Karena di dalam kita ada semacam understanding apa yang dimasalah yang dihadapi oleh partai masing-masing di koalisi. Nah, bagian yang kita harus diselesaikan sama-sama seperti itu. Karena memang kita sudah hari malam sebelumnya sampai jam 4 pagi, terus sampai kemarinnya juga sampai 4 sore sampai jam 5 sore kita menunggu kepastian. Ya, nah memang ini yang membuat desakan dari struktur partai maupun konstituen partai bagaimana ketika seperti itu. Nah, karena sampai tidak ada jelasan sikap yang seperti itu, ya fraksi juga dipaksa oleh kawan-kawan, akhirnya kita sampaikan. Jadi tidak itu menyampaikan dengan resmi ke Dewan Bantu terus Baik, Bang Yani. Dengan presiden ke fraksi, ya mohon maaf untuk saat ini kita berbeda pandangan politik kita karena kita tidak diatur itu akhirnya akan menandatangani sama-sama dengan koalisi. Bang Yani artinya hanya isi jabatan di MPR. Baik Bang Yani. Bang Yani artinya hanya kali ini saja berbeda dengan KMP atau bagaimana? Tetap di KMP atau akhirnya ke Koalisi Indonesia Hebat? Tinggal melihat saja pasti, apalagi saya mendengar ya di berbagai macam media sosial P3 akan dievaluasi, kan? P3 akan diberikan sanksi, P3 akan diberikan hukuman. Ya, kalau itu dianggap bahwa hal yang biasa berdasarkan kesalahan, tapi itu tidak dikaitkan yang begitu besar jangan mikir lagi kita ambil putus seperti itu ya. Kita tidak menunggu saja kok politik ini kan. Ya kalau memang orang tidak mau mengajak kita sama-sama diri ini. Baik. Dan pada hakikatnya kami tetap ingin bersama-sama kandidat. Baik Bang Yani. Baik, terima kasih Bang Ahmad Yani sudah bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa kami masih akan lanjutkan perbincangan usai jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi ketua MPR. Tapi garis tangan menuntun sampai kemari. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pimpinan MPR periode 2014-2019, Ketua MPR Zulkifli Hasan, kami tetapkan dan sahkan. Ya, ini mengenai penyampaian visi misi ini yang cukup mendadak juga. Menurut Bang Ege, apakah ini cukup berpengaruh begitu atas kemenangan mungkin KMP dalam hal ini? Kalau itu saya mau pakai rumusnya Yusuf Kala. Yusuf Kala mengatakan rumusnya seringkali dia katakan kebaikan orang untuk tokoh seperti itu dikurangi dosa publik. Jadi bagaimana kalau itu diterapkan? Ya terserah bagaimana. Tapi rumus itu berlaku juga. Jadi maksud saya dengan kursi ketua MPR yang lagi-lagi di beberapa hal simbol walaupun ada guardian of Pancasila, misalnya pengawal Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Tapi dia juga ditempatkan sebagai simbol yang menerima tamu, ya. Paling tidak saya selalu mengatakan dia harus disejajarkan dengan almarhum Pak Taufik Kemas, lalu ada Pak Sidarto. Artinya profil Pak Zulkifli lebih diterima begitu daripada pada Pak saat itu, saya ingin mengatakan dikembalikan saja kepada semua anggota MPR pada saat itu. Dan memang pidato Pak Zulkifli menurut saya lebih humble, lebih biasa. Bahkan kalau saya perhatikan dengan sungguh-sungguh,
waktu dia pidato itu dia nggak pakai dasi. Baru udah diumumkan terpilih tiba-tiba ada dasinya di situ ya. Oh, gitu ya. Jadi dia datang ke depan mengatakan saya datang malam ini kan bukan ingin menjadi ketua MPR, tapi ada perjalanan. Dan kalau rumus Pak JK tadi diterapkan, itu juga mungkin menurut saya menjadi semacam mental barrier. Bahkan di kalangan DPD sendiri yang sudah pernah terlihat sebelumnya dengan 67 saja dari 122. Bahkan sekarang tentu hitung-hitungannya menjadi ketika P3 meninggalkan, saya nggak tahu bulat atau tidak, harus dicari angka di atas 39 itu. Dan itu ada bayangannya dari 67 sebelumnya, ya kan? 122 kurang 67, yang hadir malam itu 129. Jadi itu saja sudah menggambarkan, ditambah lagi dengan sentuhan yang cukup baik ya, dengan mengatakan dia juga akan memperhatikan kesepadanan antara DPD dan DPR, walaupun itu bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Oh begitu Anda melihat? Ya kan sudah ada Susah putusan MK-nya, sudah ada di konstitusi kita, tapi paling tidak dia menempatkan diri sebagai orang yang mau mendengarkan, sekalipun belum tentu wakil dari DPD itu akan jadi ketua, tapi sama, dia berada di situ akan mendengarkan. Artinya bahkan, itu juga yang akhirnya publik di situ atau dengan bahasa anggota yang hadir merangkul semua yang hadir gitu ya. Walaupun pantunnya terakhir agak keliru tuh. Oh keliru karena tidak nyambung. Ada ujung U, akhir apa namanya sampirannya U, akhirnya I kayak gitu ya. Tapi kesederhanaan, lihat ya, lagi coba perhatikan, dasi tidak ada di situ, baru muncul kemudian pada saat akhir, dan rumus JK berlaku di sini, salah satu. Kalau bicara soal isinya, tadi Anda katakan Anda juga kan untuk mempererat DPD dan juga DPR begitu kan, apakah Anda yakin nanti di kepemimpinan? Ada 3 hal kalau begitu, kalau bicara soal MPR masa depan. Saya yakin bahwa tidak ada ini yang akan menghalangi pelantikan Joko Widodo ya, dan Pak JK. Anda yakin ya? Yakin, itu cuma isu-isu yang sengaja dipanas-panaskan sebelum ini. Itu satu. Yang kedua, memang dalam konteks tertentu kita harus waspada juga. Saya tidak ingin sepenuhnya yakin begitu saja. Karena pada bagian lain tadi disebutkan ada janji sampai ke komisi juga. Jadi ini persoalan di MPR, ternyata untuk imbuhannya itu ada juga pembagian komisi-komisi lainnya, alat kelengkapan DPR yang harus dilihat secara utuh. Tapi pada bagian lain ini baik saja, dalam arti gini, Amerika Serikat itu DPR-nya dikuasai Republik, Senatnya dikuasai Demokrat, hampir sama seperti kita sekarang. DPR-nya dengan Koalisi Merah Putih, kalau DPD-nya boleh dibilang lebih banyak. Baik Bang Ege, saya minta ke Pak Hidayat Nurwahid. Anda yakin nanti ke depannya MPR akan seperti itu dan juga termasuk memastikan nanti pelantikan presiden terpilih ini? Ya, secara prinsip MPR itu akan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan memang dalam konteks tugas MPR adalah pelantikan presiden, dan pidato dari Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua MPR yang baru tegas mengatakan bahwa agenda kita yang paling dekat adalah mensukseskan pelantikan presiden, dan beliau mengajak seluruh komponen partai politik dan kekuatan politik untuk bahu-membahu bekerja sama untuk mensukseskan pelantikan presiden. Itu konkret kok, dan karenanya jangan didengarkan segala yang ingin melakukan provokasi, manas-manasin dan sebagainya. Baik, kita masih ada satu segmen, kita lanjutkan nanti perbincangan di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Pak Hidayat, ini yang juga menarik pada periode 2004 hingga 2009, Anda kan sebagai Ketua MPR begitu. Tetapi kali ini rela atau mau menjadi wakil Ketua MPR. Kenapa? Secara prinsip ini adalah amanat dari partai ya, dan kemudian disepakati dalam konteks koalisi. Dan yang berikutnya, kepemimpinan di MPR itu adalah seperti juga di lembaga parlemen yang lain, bukan kepemimpinan individual, tapi kolektif kolegial. Jadi hampir tidak ada hal yang luar biasa untuk kemudian harus dipermasalahkan. Tapi saya harus tegaskan juga bahwa kami meyakini insya Allah dengan komposisi kepemimpinan MPR yang sekarang ini, dengan latar belakang pemimpin yang mempunyai track record cukup panjang dalam beragam jabatannya, insya Allah akan bisa melaksanakan amanah lebih baik. Dan itulah karenanya kami selalu mencoba menjaga keutuhan. Karena kalau dikatakan bahwa P3 ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan, itu tidak benar sama sekali. P3 selalu bersama, dan kehadiran pimpinan P3 juga selalu hadir. Seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan
dan bahwa pada akhirnya nanti P3 menyeberang dan atau meninggalkan kami ke itu adalah bagian dari pilihan politik mereka dan kita hormati. Bang Ege dari Anda. Cepat-cepat sekali yang pertama, saya baru tahu bahwa ada perjanjian yang ditandatangani oleh P3. Berarti ada 2 perjanjian. P3 ini Pak Surya Dharma Ali ya? Iya, berarti ada 2 perjanjian karena sebelumnya saya dengar dari media lain cuma 1 perjanjian yang tadi malam itu. Lalu yang kedua, saya tidak khawatir dengan MPR kita yang sekarang karena saya bayangkan di tempat lain juga ada DPR-nya Partai Republik, kemudian Senatnya Partai Demokrat, kira-kira itu hampir sama. Jadi kita nggak usah khawatir bahwa nanti misalnya Presiden akan dipilih kembali oleh MPR. Enggak, kalau dengan semangat ini saya rasa bisa berjalan walaupun sama-sama menyeimbang. Yang terakhir, sebetulnya kita nggak boleh bicara soal 3-0, 4-0, 5-0 itu, bukan itu. Tapi sama-sama melihat bagaimana ke depan. Tetapi yang mungkin digarisbawahi dari kemarin itu hanya siapa yang moralnya menjadi naik, siapa yang mengalami sedikit demoralisasi. Tapi itu biasa saja dalam setiap cara nanti bagaimana selanjutnya. Baik, kita berharap tentunya dengan kepemilinan baru ini nanti MPR akan lebih baik begitu ya dalam melaksanakan tugasnya. Terima kasih sekali Bang Ege dan juga Pak Hidayat Nur Wahid sudah hadir bersama kami. Saya Rusa Heri, apa kabar Indonesia Malam kali ini? Saya Feni Anastasia, selamat malam, sampai jumpa.